Jadi kalau ditanya mau sehat nggak? Tapi kalau disuruh ngerjain sesuatu biasanya nggak mau. Biasanya begitu, maunya mau tapi usahanya susah. Ya. Jadi beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang subhanallah ya, beratnya itu 120 kilogram. Ceritanya begitu, dia lagi jogging, dia cerita ke saya, dia salami saya, dia bilang, dokter makasih resep-resepnya, dia bilang gitu. Resep yang mana saya pun tidak tahu ya, karena banyak banget resepnya ya, yang itu sebenarnya bisa ada akses ya, karena ilmu itu dalam Islam ya pakai aja. Kalau sekarang kita bicara copyright atau hak cipta, harusnya Imam Bukhari sama Imam Muslim itu paling kaya sedunia ya. Imam Nawawi juga kaya dengan kitab Riyadhus Shalihinnya ya. Islam itu menghargai hak cipta, tapi bukan dengan cara-cara Yahudi ya, seperti itulah. Lalu disampaikan kepada saya, istrinya juga hamil gugur ya. Jadi nggak bisa hamil gitu kan. Setelah diperiksa ternyata autoimun, kata ahlinya, kayak begitu. Lalu dia cerita, makasih resepnya. Emang bapak ngapain? Saya bilang sama beliau. Ya, nah ini yang bapak-bapak, ibu sekalian bisa praktekkan, ya, mulai hari ini. Ya, pertama dia bilang dia mulai mengurangi itu. Yang pertama yang beliau jelas-jelas sampaikan ke saya, jadi bahwa istrinya itu ya seperti biasa, kalau autoimun kan dalam ilmu pengobatan sekarang ya memang tidak ada obat gitu kan, seterusnya saya nggak mau bahas itu. Tapi intinya sebenarnya nggak mungkin Allah tuh menciptakan atau ada muncul penyakit nggak ada obat, tuh nggak mungkin, mustahil ya, seperti itu. Lalu akhirnya dia cerita, dia mulai memperbaiki itu, tiba-tiba video-video saya gitu kan muncul gitu kan, mungkin ya Allah sedang mengirimkan pesan ke dia untuk hidup sehat gitu kan. Akhirnya dia mulai memperbaiki atau mengerjakan satu hal yang sederhana sekali, sangat sederhana. Istrinya juga sama, mengerjakan hal yang sama. Bapak Ibu tahu apa dikerjakan? Tiap hari dia berjalan 30 menit setiap hari, jalan 30 menit. Itu top, satu yang pertama. Jadi kalau Anda mulai mau belajar sehat, tiap hari usahakan ada jalan 30 menit, konsisten lah di situ. Itu yang pertama. Bagaimana jalannya? Macam-macam. Anda mau nyeker boleh, di pantai boleh, atau mungkin tadi saya lihat di pantai apa? Penyu, ya. Iya, pantai Penyu. Tapi nggak ketemu penyu tadi. Penyunya mungkin agak durhaka sama orang tuanya, jadi batu dia. Jadi yang pertama jalan 30 menit ya. Lalu yang kedua dia katakan apa? Saya sudah, nah ini berat ujiannya di sini. Jadi 30 menit sekarang bahkan di samping itu istrinya juga melakukan hal yang sama terus sekalian, dan subhanallah ya, berat badannya itu turun dalam waktu 7 bulan itu dari 100 berapa 20-an tadi itu sekarang menjadi sekitar 87. Ya, jadi kayak begini ini sebenarnya simpel banget sebenarnya kalau kita tahu rumusnya. Ya makanya jangan terlalu cepat beli program-program diet, ngapain? Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau tiap hari akhirnya mulai memperbaiki pola makan. Ya, pola makannya apa? Salah satu yang beliau, nah ini yang saya agak-agak deg-degan ngomongnya. Salah satu yang beliau tinggalkan itu adalah terigu, tepung. Ada yang mau selesai aja kajiannya? Begitu. Makanya tadi pagi tuh saya bikin postingan makan tempe mendoan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tuh makan tempe mendoan tuh yang mau dimakan tempenya apa tepungnya? Hah? Coba jujur. Kan namanya jadi tempe mendoan, gitu kan? Yang sehat itu tempenya atau tepungnya? Benar ya? Jadi mulai sekarang jangan pakai tepung ya. Akhirnya tadi pagi saya bikin lah itu kan postingan di pantai Penyu itu. Nah kita lihat, cuman itu perjuangan. Memang ternyata tepung itu sangat setia dengan tempe. Setia sekali. Saya kopek-kopek, saya kupas, itu susah bener. Gak mau lepas dia. Belum lagi minyaknya itu. Ya, mereka minta ampun.
Akhirnya dapatlah beberapa keping-keping tempe gitu kan, meskipun dengan limpahan minyak yang luar biasa di situ, memang menggodaannya luar biasa, ujian gitu. Akhirnya dapatlah gitu kan, makanya saya pikir, oh kayaknya kalau makan tempe mendoan. Jadi saya membayangkan tadi ada ibu dari dinas kesehatan datang gitu kan. Saya mungkin salah satu kebahagiaan rekan-rekan teman-teman dinas kesehatan itu kalau angka penyakit turun kan gitu. Harusnya. Jadi yang datang ke puskesmas itu nggak banyak lagi. Berarti kan masyarakat sehat.